Allahul kafi Rabbuna kafi Rasulul kafi Ayo kawan kita hafalkan nama terlebat Nabi Muhammad. Jangan mengaku cinta nabinya jika tak kenal kerabatnya. Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi wajajanal kafi. Nama ibunya, nama ayahnya, nama kakeknya Abdul Muthalib, nama pamannya Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Nama ibunya Siti, nama ayahnya Sayyid Abdul, nama kakeknya Abdul Muthalib, nama pamannya Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Nama ibunya nama ayahnya nama kakeknya nama pamannya Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, lalu Ibrahim, Zainab Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Putri Nabi dari Khadijah, Sayyid Ibrahim dari Maria, 9 istri yang ditinggalkan. Kenalilah dengan penuh cinta Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Aisyah, Hafsah, lalu Zahra, Sofia, Maimunah dan juga Ramlah, Bintun Zainab, Juwairiyah, muliakanlah dengan penuh cinta Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, lalu Ibrahim, Zainab Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Allahul kafi Rabbuna kafi wasajanal kafi wajajanal kafi bikulil kafi rabbana kafi wajiban kafi alhamdulillah. Gampang belum tadi? Bareng-bareng ya. Anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, lalu Ibrahim, Zainab Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, lalu Ibrahim,
salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha. Sudah cukup dan sudah rasa takut cemas bingung bunda hilanglah punah. Beri kesehatan, berikanlah kenikmatan berkah Nabi Muhammad, berilah syafaat berkah Nabi Muhammad, berilah syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa habib atiyar masyhur hilayalil maulidi wa amin kullu yabdu bima'ani wa habib atiyar masyhur hilayalil maulidi wa amin kullu yabdu bima'ani wa amin kullu yabdu bima'ani wa amin kullu yabdu bima'ani bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Allah nama ayahnya Aminah ikut daya, aku mau cari pakainya, aku cari balanya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.
وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillah, sholawatnya dilanjut nanti. Kita dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdurrahman Fahmi As-Segaf. Waktu dan tempat kami persilahkan, fal yatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang sudah mulai pada capek dua-duanya. Panas bu? Adik-adik yang di belakang panas kah? Gerah ya? Boten itu tidak bahasa Inggris dari Muaro Tebu tadi. Boten itu tidak. Coba saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah, kalau masih semangat bisa 4 jam lebih kita ngaji ya. Oke, siap? Bismillah. Alhamdulillah, mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena izin Allah Subhanahu wa taala di waktu ini, di kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di Pondok Pesantren Nurul Jalal yang insyaallah pondok pesantren yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dengan orang-orang yang membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran orang yang membawa barakah dari Allah yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah duduk kita di tempat ini termasuk duduk yang akan membawa keselamatan bagi diri kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ulama-ulama cantik pandai, para asatidah yang ada di tempat ini, wabil khusus akhina fillah Ustadz Fauzi yang telah memberikan kesempatan pada saya dan Habib Ali untuk kumpul bersama. Tak lupa juga kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT RW, juga kepada para banser-banser yang mengamankan kesempatan di pagi hari ini. Kalau saya mendengar nama Tebo tidak asing buat diri saya. Kalau disebut Tebo tidak asing buat diri saya, karena saya insya Allah bulan depan keluar KTP saya, KTP Tebo. Keluar KTP Tebo karena saya termasuk salah satu santri yang berada di Raudhatul Mujawidin. Dan hari ini telah diangkat dan disahkan oleh ibunda daripada Ustadz Fauzi, saya jadi santri beliau. Berarti KTP saya 2 ya. Di Raudhatul Mujawidin punya 1, di Nurul Jalal punya 1 KTP saya. Alhamdulillah. Saya hari ini betul-betul merasa sangat gembira dan baru tahu kalau ada pondok pesantren sebesar ini. Sering saya ketemu ya, cuman tidak tahu, dan insya Allah ini awal. Biasanya kok ada angka 1, ada angka 2, ada angka 2, ada angka 3. Datang pertama ada datang kedua, datang kedua datang ketiga, insya Allah seterusnya kalau diundang. Kalau diundang
Ya, insya Allah ini merupakan perjumpaan yang insya Allah berkat baginda Muhammad, karena beliaulah kita berjumpa ini yang menjadi sababiah jumpa kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa bersama di surganya Allah tanpa hisab tanpa adab dari Allah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di kesempatan ini mari kita sedikit membahas atau menceritakan. Tadi Habib Ali telah mengatakan kalau orang cinta itu pasti biografi yang dicintai pasti tahu. Seseorang memiliki pacar, ya. Misal contoh, saya punya pacar santriwati yang ada di Nurul Jalal misalnya. Otomatis apa selera pacar saya pasti tahu. Siapa nama orang tuanya, siapa nama saudara kandungnya, siapa nama tetangganya, RT RW-nya pun saya tahu karena cinta. Itu namanya orang cinta. Tadi Habib Ali mengajak diri kita membuktikan sudahkah kita cinta kepada baginda Muhammad sebagaimana cinta kita kepada istri pacar saya sama pacar kita, tanya. Maka diajak oleh beliau, kalau kita cinta kepada baginda Muhammad, diajaknya mengenal keluarga baginda Muhammad, mengenal kerabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama orang tuanya, nama ayahnya, nama ibunya, nama kakeknya, nama pamannya, harus tahu semua. Nama para sahabat-sahabat Rasul, siapa harus tahu, itu orang mencinta. Kalau kita belum mengenal nama orang tua baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum mengenal nama ibu Sayyidina baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita belum cinta. Kalau kita belum cinta, kira-kira bisakah kita mendapatkan surga yang Allah cipta untuk baginda Muhammad? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, tadi saya bilang yang semangat utangnya lunas. Yang tidak semangat tidak selesai utangnya ya. Yang jomblo tetap jomblo kalau tidak semangat. Untuk pembuktian cinta kita kepada baginda Muhammad, kenal siapa beliau baginda Muhammad. Kenal bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal bagaimana hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal bagaimana beliau hubungan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada beliau bagaimana tatkala menjadi kepala rumah tangga. Kenal baginda Muhammad tatkala menjadi pemimpin sebuah negara. Ini semua dicontohkan. Kalau kita tidak kenal, padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah memberikan kepada kita gambar bahwa di diri baginda Muhammad itu contoh untuk kita. Kalau kita santri, contohnya baginda Muhammad bagaimana menyantri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana beliau kepala rumah tangga waktu menjadi kepala rumah tangga di rumahnya? Kalau beliau sebagai pemimpin, bagaimana kita sebagai pemimpin? Contohlah baginda Muhammad. Waktu kita berdagang, mencontoh baginda Muhammad. Waktu kita makan, ikut baginda Muhammad. Waktu kita sholat, ikut cara baginda Muhammad. Itu orang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Habib Ali semalam ya, di Irsyadul Ibad memberikan pertanyaan kepada para santriwan santriwati dan yang hadir waktu itu. Hari ini saya ulang ke sini pertanyaan Habib Ali. Rasul mengajarkan kepada kita kalau makan minum dengan tangan yang apa? Kalau Anda makan nasi dengan tangan apa? Kalau Anda makan kue dengan tangan apa? Kalau Anda makan tahu goreng, tempe goreng pakai tangan apa? Cabenya di tangan mana? Loh, ada kiri. Ya kan? Kata juga ikut baginda Muhammad. Berarti kanan kiri bagaimana ya? Hal yang sepele ini, yang kecil ini. Kita makan dengan tangan kanan, waktu makan tempe, waktu makan kita makan tempe, mendoan, makan tahu, tangan kanan, cabai tangan kiri, loh, ikut tangan kiri. Padahal tangan kiri tugasnya untuk apa?
penyedap Beb. Ya. Sebagai penyedap tangan kiri ya. Ini hal yang sepele. Di waktu kita memakai sandal, memakai sepatu, dahulukan kaki apa dulu? Melepas. Itu ilmu teori apa dipraktekkan? Dipraktekkan ya. Kalau semua praktekkan, biasanya santriwan santriwati semacam itu. Saya pernah di waktu masih zaman sekolah itu ya, ada saya punya teman satu ini, dia ini mu'alaf. Dia ini mu'alaf, tapi karena yakin dengan Islam yang luar biasa, berusaha mempelajari ilmu yang luar biasa. Sekali waktu beliau ini akan masuk ke kamar mandi, karena tergesa-gesa menahan tidak kuat, waktu masuk lupa kaki kiri yang masuk, baru kaki kanan, tapi langsung dia keluar lagi diulang. Keluar lagi diulang, padahal sudah tidak bisa menahan, tetap keluar dulu, diulang kaki kiri yang masuk, baru kaki kanan. Kenapa? Hal kalau yang kecil kita ikut baginda Muhammad, insya Allah yang besar pun bisa ikut baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti bukti kita kepada Allah bahwa kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti iman kita kepada Allah itu dibuktikan sebesar mana cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man yuti'illah faqad ata Allah. Barang siapa yang ikut kepada baginda Muhammad, siapa yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjalankan sunnah Rasul, itulah bukti bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mencontoh baginda Muhammad, berarti kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua yang hadir ke tempat ini, kalau kita tanya akhir hidup kita dan nanti di akhir maunya kemana? Surga atau neraka? Untuk surga. Surga itu Allah persiapan uiddat lil muttaqin, untuk orang yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum cinta, belum mengikuti sunnah baginda Muhammad, berarti tidak boleh mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk santriwan-santriwati. Santriwan-santriwati, sallu ala Muhammad. Diterangkan ada 8 lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 lelah yang dicintai oleh baginda Muhammad dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Yang pertama diterangkan bahwasanya lelah yang dicintai oleh Allah dan baginda Muhammad, lelahnya seorang tatkala menuntut ilmu. Lelahnya seorang tatkala menuntut ilmu, itu cinta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah yang Allah langsung ganjar. Kira-kira santriwan-santriwati yang ada di tempat ini lelah enggak menuntut ilmunya? Lelah enggak? Enggak. Oh, enggak lelah. Sholat aja kalau enggak di perintah enggak sholat kan, nunggu nanti paling akhir. Kadang tugas tidak disetorkan, hafalan tidak dilaporkan. Ini kan capek kan? Menuntut ilmu itu capek. Bila enggak capek bohong. Kalau menuntut ilmu tidak capek itu bohong. Tapi capeknya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, capek yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti capek yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu Anda capek menuntut ilmu, siapapun, bukan hanya santriwan-santriwati, kita semua yang ada di tempat ini, karena menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya. Oh, saya sudah usia 70 tahun, sudah expired kadaluarsa. Tidak. Selagi masih bisa bernafas, wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, jaga ilmu dari mulai Anda digendong oleh seorang ibu sampai Anda masuk ke liang kubur. Berarti akhir expirednya kalau sudah dikubur, selesai dasar menuntut ilmu.
Selagi masih hidup ada kewajiban menuntut ilmu. Anak-anak wajib, ya, remaja wajib, orang tua wajib, kakek nenek wajib, semuanya wajib menuntut ilmu selagi masih bisa bernafas. Karena Allah menanti diri kita. Allah akan rindu dengan capek kita, Allah akan rindu, akan dipesan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah menerangkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman 1 derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih banyak derajat-derajat di atasnya. Berarti orang yang menuntut ilmu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu mustahil bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Masa bisa? Iya. Orang yang tidak menuntut ilmu imannya tidak mungkin sempurna. Coba kita buka Al-Quran, cari dari mulai suratul Fatihah sampai surat An-Nas terakhir. Coba dicari adakah perintah sholat. Ada, berarti wajib kita sholat. Adakah di Al-Quran yang menerangkan sholat itu ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada di Al-Quran? Adakah di Al-Quran? Dari mana ada sholat semacam itu? Dari mana sholatnya? Kok bisa zuhur 2 rakaat? Bikin aja zuhur, bikin 1 rakaat. Bikin aja isya 10 rakaat. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh kan? Dari mana kok enggak boleh? Karena kita ngikuti guru kita. Karena kita belajar dengan orang tua kita, belajar dengan guru kita belajar dengan gurunya belajar dengan gurunya, terus mutawatir sampai kepada sanadnya kepada baginda Muhammad SAW yang Rasul mengatakan pada sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Para sahabat yang pertama kali ikut menjalankan sholat dengan rokaat-rokaat semacam itu karena beliau melihat baginda Muhammad yang diperintahkan, "Wahai sahabat-sahabatku, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat." Jadi Rasulullah bagaimana diikuti. Kita bisa, wah ini waktu saya capek, saya mau testing, saya mau laporan daripada hafalan saya sholat zuhur cuma 1 rakaat aja lah untuk ngejar waktu. Nggak bisa. Karena diajar baginda Muhammad SAW belajar, sahabat belajar. Bukan hanya sahabat yang belajar, baginda Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Baginda Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Buktinya mana? Kira-kira coba siapa tahu bukti yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa baginda Muhammad suruh belajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu hadiahnya ini, biar semangat, hilang ngantuknya. Carikan bukti, carikan kata-kata, carikan dalil yang memerintahkan baginda Muhammad untuk belajar. Hadiahnya ini angkat tangan ya. Kalau langsung jawab tanpa angkat tangan, saya kenakan denda 1 juta. Yang tahu angkat tangan, baru saya tunjuk. Kalau udah ditunjuk, jawab 2 juta dendanya. Ya. Saya ulang lagi. Turun dulu tangannya, turun dulu. Tunjukkan bukti yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada baginda Muhammad untuk belajar. Surat cinta, surat tanah, bukan. Al-Alaq ayat ya.
Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadiah 50.000. Ini santri harus macam ini tahu. Masya Allah. Selesai acara kembalikan ya. Harus semangat. Coba saya mau lihat wajah dulu. Dek coba. Oh iya, tak ingat wajah ini saya tarik depan dan minta uangnya lagi dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Otomatis orang baca itu adalah orang yang belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Karena apa? Kenapa Rasul diperintahkan Allah untuk belajar? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasul akan menjadi uswah hasanah? Contoh suri toladan. Kalau beliau tidak belajar, kita mau belajar. Dari mana contohnya? Tidak ada. Maka Allah perintahkan untuk belajar membaca. Tolong Mbak, tolong berhenti dulu, bagi-bagi dulu sebentar. Berhenti dulu, bagi-bagi. Mbak, tolong berhenti sebentar, Mbak. Ya, diperhentikan dulu, bagi-bagi, diperhentikan dulu sebentar, ya. Nanti saya bantu bagi nanti. Ya. Alhamdulillah. Yang bagi kue tunak dulu. Woi, yang bagi kue ke tepi dulu. Nanti kita bagi sama-sama ya. Kita bagi sama-sama nanti. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masa saya bagi uang aja berhenti kok. Saya bagi uang gue tidak berhenti ya. Lanjut bagi uangnya. Betul? Ya, tunggu panitia. Allah perintahkan baginda Muhammad untuk belajar. Setelah beliau belajar dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau menjalankan perintahnya Allah dan ditularkan kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Maka sahabat tersebut belajar menjadi santrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar, Rasulullah belajar, santrinya adalah para sahabat-sahabat Rasul SAW dan keluarga-keluarga beliau. Setelah Rasulullah wafat, keluarga beliau, para sahabat menjadi guru-gurunya, mengajar kepada tabi'in. Setelah kehidupan setelah baginda Muhammad terus menerus sampai kepada guru-guru kita dan orang tua kita yang mengajar pada diri kita sampai hari ini, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lelah mencari ilmu, lelah orang belajar, lelah yang akan menjamin dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus semangat. Semangat santri kok lele. Tahu gak semangat. Santri terus harusnya gitu. Tahu gitu harusnya dapat duit. Lagi ini tidak kelihatan yang semangat. Karena apa? Semangat Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, capeknya orang menuntut ilmu, capek yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, capek yang dinanti oleh Allah dan diharapkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, capeknya seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Semangat cari nafkah pada orang keluarganya. Keluarlah. Wa idza kuntum sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surat Jumat ayat 10. Setelah Anda turun dari sholat Jumat, turunlah ke bumi, carilah bertempara cari nafkah kepada Allah SWT. Karena kita diwajibkan mencari nafkah. Di waktu kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mencari nafkah didahului dengan sholat terlebih dahulu. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Setelah engkau turun sholat Jumat, keluarlah berterbaran di muka bumi mencari rezeki. Setelah engkau sholat, setelah engkau yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah rezeki yang halal, carilah keluar mencari rezeki kepada di muka bumi ini.
baru akhirnya tawakal. Jadi urutannya itu mohon kepada Allah dulu, berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita keluar usaha. Al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, bukan bapak-bapak, karena mencari nafkah biasanya bapak-bapak. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, Allah memerintahkan untuk mencari rizki. Bu, ibu, Allah perintahkan suami-suami ibu-ibu ini untuk mencari rizki. Nama mencari beda dengan mengambil. Harus tahu, mengambil dan mencari itu beda. Kalau mengambil sesuatu yang wujud, tolong ambilkan HP saya, ada HP saya. Tolong ambilkan roti kue, ada kue tersebut. Tolong ambilkan sesuatu, itu pasti barang ada. Tapi kalau mencari sesuatu yang tidak jelas, yang tidak kelihatan, baru dicari. Berarti kalau orang mengambil, itu pasti dapat. Kalau mencari, bu, ibu-ibu, kalau mencari belum tentu. Jadi kalau suami bekerja pulang nggak dapat duit, jangan marah. Oh, ini pasti kamu punya will kamu ya, punya istri baru, punya simpanan ya pasti ya. Nggak boleh, karena kita mencari bukan mengambil. Bebaskan suami untuk mencari. Doakan waktu mau keluar, dia hantar suami ke depan pintu. Saya doakan Mas, Kak, saya doakan Anda insya Allah keluar mencari rezeki dan Allah dapat rezeki yang halal untuk kita dan anak-anak kita. Doakan berhasil. Jangan mau keluar mencari rezeki, Pak, jangan lupa ya, listrik sudah bunyi nih, SPP 3 bulan belum bayar, beras habis, gas tinggal hari ini, dan ini akhirnya orang si suami keluar mencari rezeki udah dapat, ada bingung. Lebih baik tidak pulang, lebih baik tidur di luar, lebih baik hidup dengan teman-teman daripada masuk dengan istri yang membawa sang macam-macam. Orang mencari rezeki kok dibawa SPP ini segala macam. Untung kalau suami itu hanya tidur di tempat teman. Masih untung kalau suami masih main ke tempat teman. Kalau sampai dia bingung, takut, tidak bisa membawa harta ke rumahnya, kalau berbuat satu maksiat, wala'iyadzubillah, mencuri atau lainnya, Anda yang dosa. Karena suami-suami Anda itu mencari, bukan mengambil. Ya Bu, ingat tuh ya. Tapi bapak-bapak, yang kedua jangan ibu kok coba, saya dibantu sama Habib, enggak. Giliran bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mencari rezeki setelah didoakan oleh istri bapak dapat rezeki, dibagi Pak, kasihkan kepada istri. Ini hari saya dapat uang 100.000, ini 50.000 untuk rumah tangga, yang 10.000 ditaruh untuk disimpan, dicaling di rumah, dan yang lainnya untuk keperluan mendadak gitu. Jangan terus dapat rezeki 100.000, yang 20.000 ditunjukkan, yang sisa tahu dalam peci, karena peci yang besok disimpan gitu. Jadi Bu, kalau suami-suami dapat duit Bu, lihat di pecinya Bu, sama itu ada disimpan di sini. Kalau di kantong nggak mungkin di kantong. Ini tempat rahasia.